Islam yang ada di Jakarta, di Betawi itu adalah Islam yang digunakan lebih banyak bukan sebagai sekedar agama, tapi alat pembeda dengan semua yang sifatnya kolonial. Orde Baru ini rezim yang kalau gua anak sejarah ini persis kayak Belanda, yang nggak insaf-insaf, yang nggak sadar-sadar dan mengabaikan kesempatan baik untuk berubah. Dalam sejarah kan kita selalu melihat bahwa kita kalah tapi nggak menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini saya berada di Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Rembang, yaitu di sebuah toko buku yang tidak terlalu besar seperti yang bisa Anda saksikan di sini. Ini adalah toko buku dan kafe komunitas bambu atau Kobam. Nah, saya hari ini bersama pendiri sekaligus pemilik ya Bang ya. Pemilik sekaligus pemimpin redaksi penerbit komunitas bambu yang menerbitkan buku-buku yang dia klaim sendiri sebagai tidak laku, yaitu buku-buku sejarah dan humaniora. Oke, Bang JJ Rizal, terima kasih sudah bersedia hadir. Pak, sudah mampir ke toko ini buku orangnya. Kobam. JJ-nya apa Bang, ngomong-ngomong Bang? Katanya Johannes Jacobus. Kalau di Prancis Zangsa atau Zangzure. Kalau di Vatikan Johannes Jacobus. Oke. Bang Rizal ini senior saya di jurusan sejarah UI. Beda angkatannya 12 tahun. Jadi cukup jauh. Tapi saya dulu zaman mahasiswa sudah sering bertemu dengan Bang Rizal dan banyak ngangsu kawruh, kalau kata orang Jawa. Sebelum kuliah malah kan sebelum kuliah, waktu saya SMA pernah pertama kali mengetahui nama JJ Rizal adalah dari Harian Kompas. Saya masih kelas 3 atau kelas 2 SMA membaca Harian Kompas, di situ ada resensi buku resep-resep masakan Kartini. Oh iya. Ya. Penulis resensinya adalah JJ Rizal. Setelah saya masuk jurusan sejarah UI, bertemu dengan JJ Rizal, ngobrol-ngobrol, loh ternyata yang menulis resensi buku yang resensinya saya baca waktu saya SMA. Tapi ada juga yang membaca itu ya, Jal. Tapi nggak usah diceritain, Jal. Oke. Mantan pacar itu ya. Saya nggak jadi. Bang, jangan curhat Bang, ini podcast. Katanya nggak serius. Oh iya. Bang, ini satu-satunya alumni jurusan sejarah UI yang punya properti di Menteng, Jakarta Pusat. JJ Rizal, toko bukunya berada di Menteng, di Jalan Rembang, nomor berapa ya? 11. Nomor 11. Di Jalan Rembang, kampungnya Gus Yahya. Kenapa nggak buka toko buku di sini? Karena kita kan Maois. Maois ya. Iya, okay. Awalnya kan di Depok. Istilahnya tuh kalau dalam desa konsep kota ya? Batavia itu dia Om London pinggiran. Om London, okay. Jadi dari pinggiran kan harusnya ke tengah dong. Ke tengah. Okay. Menurut Bapak mau. Iya. Padahal menurut maunya gue sih, bukan Bapak mau. Maunya emang kalau maju ya harus ke tengah. Harus ke tengah, betul. Dan, dari pinggiran ke pusat. Dan harus ke tengah karena ya penerbitan ini menjadi semakin penting hari ini ya. Penerbitan buku-buku sejarah. Ya buku-buku humaniora. Oke. Karena makin banyak proses amnesia ya, proses pelupaan terhadap kemanusiaan, terhadap identitas kita. Orang Rembang bilang resong detring gitu, alasan keberadaan. Jadi harus kita bawa ke tengah supaya lebih mudah diakses gitu. Jadi saya pikir ya boleh nggak laku, tapi kan biar kere juga kita punya kelas. Iya. Kalau orang Mejobo Kudus bilangnya apa, Bang? Sensitif. Oke. Nah, tahun ini penerbit komunitas bambu juga
berusia 27 tahun. Betul, seperti reformasi Indonesia. Karena penerbit Komunitas Bambu didirikan 20 Mei 1998, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, selama 27 tahun ini, Anda menggeluti dunia buku. Emang nggak bosan, Bang? Menyenangkan. Walaupun secara sangat menyenangkan karena menantang ya. Menantang karena menggeluti bisnis yang menurut hitungan bisnis tuh nggak bisa dikategorikan sebagai bisnis. Itu seperti charity gitu lah, seperti CSR. Seperti apa? Seperti wakaf gitu ya, mau wakafkan umur, mau wakafkan harta begitu. Jadi itu hal yang sangat menantang karena awalnya saya nggak percaya apa yang dibilang sama bapak saya bahwa ngapain lu masuk jurusan sejarah, nggak punya masa depan gitu. Waktu saya memilih jurusan sejarah sebagai jurusan pertama karena saya mau membuktikan bahwa pernyataan bapak saya itu keliru. Maka saya pilihlah jalan yang salah ini. Zamannya masih UMPTN ya? Iya, masih masuk UMPTN, pilihan pertama jurusan sejarah, tapi ayah saya protes. Kenapa nggak masuk ekonomi, masuk jurusan sejarah? Mau makan apa, mau jadi apa gitu. Nggak punya masa depan sejarah itu. Sebagai topangan hidup gitu. Tapi kemudian saya pilih bikin penerbit yang khusus buku-buku sejarah. Memang awalnya ada perasaan dendam itu ya untuk buktiin sama bokap saya. Ternyata bokap saya bener. Ternyata bener ya. Bokap saya bener, tapi justru menurut saya di dalam kebenaran pendapatnya itu justru saya menemukan jalan yang benar. Oh iya, jadi lu tersesat di jalan yang benar. Iya gitu. Oke. Karena ternyata saya menerbitkan banyak buku-buku yang bisa sampai umur 27 tahun karena dianggap sama orang-orang itu sebagai sesuatu yang penting buat mereka gitu. Walaupun skupnya itu kecil, segmennya kecil, tapi buat mereka itu satu produk yang sangat penting dalam proses kita mengenal, memahami dan tahu apa yang disebut orang mencoba kudus sebagai raison d'être-nya Indonesia itu. Itu tema saya setiap mencoba dia ketawa terus ya. Saya bingung kenapa ya. Itu pasti ada sumbernya dari mata air itu. Mata air apa itu ya? Air mata sekarang, Bang. Udah nggak mata air lagi. Ada tagline Kobam yang dari dulu lo sering bilang durhaka belajar sejarah Indonesia tanpa membaca buku terbitan Kobam. Iya. Kira-kira gitulah redaksinya. Ada kata-kata durhaka. Ini maksudnya apa, Pak Rizal? Ya sebenarnya problem besarnya kan ada yang kita sering temui itu bukannya histori ya di Indonesia, tapi story. Jadi pelembagaan mitos, legenda, jadi historiografi itu terlalu dipenuhi oleh aktivitas politik daripada aktivitas pentakbiran sosial ya, maksudnya gitu. Nah, jadi ketika saya ngomong durhaka itu sebenarnya ada aktivitas yang harusnya tidak di jalan itu gitu. Kalau kita bicara sejarah begitu ya. Nah, waktu Kobam muncul tuh bayangannya adalah memulihkan ingatan kita dari pendurhakaan terhadap masa lalu yang dipenuhi oleh mitos, cerita-cerita gitu. Kayak kalau kita lihat penerbitan buku-buku Kobam sebenarnya pembidangannya mudah banget gitu. Betul. Sejarah Indonesia kan sangat laki-laki, sangat macocis begitu ya. Hampir nggak ada tuh perempuan gitu. Nah, kita menerbitkan banyak sejarah tentang perempuan begitu ya. Kemudian maritim gitu, laut. Kita menerbitin karya-karya Pak Lapian begitu karena ya kita negara laut utama gitu. Tapi yang utama itu dianggap non faktor gitu. Seolah-olah ada satu aspek sejarah yang besar kan dilupakan begitu kan. Nah, terus kemudian kita juga menerbitkan sejarah sains gitu. Ya padahal kita itu kalau kemerdekaan adalah antitesis dari kolonialisme, adalah satu produk kolonialisme itu adalah
orang Indonesia tuh bodoh gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita buka sejarah sains itu akan terbalik begitu ya. Jadi aktivitas sains itu kayak bahkan di tahun 30-an ada orang pribumi namanya Ahmad Mukhtar gitu bisa jadi direktur di Eijkman Institute ya, lembaga sains terkemuka yang memakai nama peraih Nobel Eijkman itu. Jadi saya pikir kalau nggak mau durhaka ya harus baca buku Cobham, dan benar kan menteri yang sekarangnya bilang kita harus ubah pandangan bahwa sejarah Indonesia dijajah 350 tahun. Menteri mana nih? Ada 50 menteri Bang, yang mana nih? Menteri baru, kementerian baru itu. Oh, anak Rusia. Anak mencoba. Apa anak mencoba nih? Bagi kami di NU Online, toko buku Cobham ini adalah seperti oase di tengah keringnya Menteng dan di tengah aura kekuasaan yang kuat. Ada setitik aura intelektual yang kuat di Menteng, yaitu di Jalan Rembang nomor 11. Tadi Bang Rizal bilang mengambil jurusan sejarah karena ada dendam. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Ada dendam karena omongan Bapak. Tapi pasti ada alasan yang lebih deep ya, lebih dalam. Kenapa waktu UMPTN di tahun 92 milih pertamanya jurusan sejarah? Karena saya waktu masih kecil kan tinggal di rumah nenek ya. Oke. Nenek saya itu tukang rias pengantin. Jadi kemana-mana saya ngikut sama dia, dan sering sekali di acara-acara ngantenan orang Betawi itu ada pertunjukan tukang sahibul hikayat, tukang cerita gitu. Jadi dia sendirian bisa bercerita menarik sekali gitu ya tentang sesuatu hal yang terjadi yang ajaib gitu ya. Orang bilang kebanyakan cerita-cerita 1001 malam yang dimodifikasi gitu ya. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana dia bisa menyampaikan cerita dan membuat semua orang itu senang. Sekaligus di dalamnya juga orang pulang itu membawa pelajaran gitu. Membawa hikmah gitu. Ya ada yang ngerasa hikmahnya adalah kok bisa ya orang berbahasa begitu cair, begitu lentur, misalnya cerita tentang bagaimana Raja Jin itu punya anak dan anaknya itu ditidurkan di ayunan, diayunlah ayunan itu seng gitu, 2 lebaran lagi baru balik. Itu kan imajinatif ya, maksudnya itu cara kok bisa ketemu metafora yang seperti itu gitu. Nah, saya pikir asik sekali ya bisa punya retorika, kemampuan bercerita yang menyampaikan sesuatu cerita yang ajaib gitu ya. Waktu saya bisa mulai baca, kebetulan kakek saya itu kan bandar ikan ya. Nah, waktu saya mulai bisa baca kelas 3 SD itu orang-orang mulai meninggal, udah susah cari pembungkusnya dulu pakai daun jati. Daun jati. Ya. Nah, tapi udah susah tuh daun jati ya, tinggal nama tempatnya doang di Jakarta, ada Keramat Jati, Jati Pulo, Jati Petamburan. Jatinya udah kagak ada. Jatinya udah kagak ada, jadi susah nyari daun jati. Nah, terus kemudian jadi dia banyak cari koran bekas, majalah bekas. Nah, disitulah saya baru bisa baca, baca majalah-majalah, koran-koran bekas itu, dan saya pikir kok ketemu cerita-cerita yang ajaib yang saya nggak tahu bahwa itu cerita yang namanya sejarah. Ya. Kok lebih menarik dari cerita 1001 malam gitu, dari cerita si tukang cerita gitu. Jadi saya mulailah baca cerita tentang kerajaan Majapahit, Babat Alas, begitu kan. Terus pemberontakan, terus bagaimana Ken Arok dengan keris Empu Gandringnya, itu bagaimana Borobudur dibangun. Karena ada satu cerita yang saya baca tentang perkelahian manusia dengan harimau, dengan macan gitu ya, rampokan itu, yang kemudian begitu saya kuliah saya baru tahu bahwa yang nulis itu orang yang pernah ngajar di tempat saya namanya Ong Hokam. Rupanya yang saya baca itu majalah lama Star Weekly gitu. Nah jadi saya pikir, wah ini ada hal yang menarik. Sejak itu saya nggak senang ilmu-ilmu yang
non eksakta yang berhitung fisika kayak gitu, eksakta gitu, sampai beliau salah, lagi nggak sukanya. Jadi kurang perhatian lah terhadap pelajaran-pelajaran itu. Saya lebih konsen ke pelajaran-pelajaran non eksakta gitu. Nah, jadi lebih banyak baca dan ke fokus ke ilmu-ilmu sosial humaniora, bacaan-bacaan sosial humaniora. Dari titik itulah tuh saya mulai waktu itu belum ketemu jurusan sejarah, tapi begitu UMPTN dan diharuskan memilih gitu ya, kok ada jurusan ini gitu. Oh ya udah pilih ini aja, dan saya sadar benar bahwa saya tuh nggak pinter-pinter banget dan nggak mungkin lulus kan, milih ekonomi atau hukum yang diminta bapak saya. Jadi saya pilih jurusan sejarah pilihan pertama, pilihan kedua jurusan sejarah juga gitu. Dengan keyakinan bahwa saya sambil main dingdong pun nggak ikut bimbingan belajar akan diterima begitu. Iya. Main dingdong nih untuk genset kalau belum banyak tahu dulu ada arcade ya. Wah, yang pakainya koin 100 perak tuh dimasukin terus kita bisa main dingdong. Lanjut ya. Nah, iya jadi ya itu kemudian saya ketika di daftar itu ada jurusan sejarah ya saya pilih karena saya lihat diterima 30, yang daftar cuma 90. Ini merem juga diterima gitu kan gitu. Jadi saya pilihlah jurusan itu dan beneran memang apa? Memang lulus. Oh, memang lulus. Memang diterima gitu dan senang ya karena begitu kuliah kan, terus ada kuliah pertama yang ngajar itu Pak Ong yang ngajar, kemudian Pak Lapian gitu. Jadi Pak Lapian bawa poster Yurika Prastika yang film pembalasan Ratu Pantai Selatan gitu. Itu lucu sekali gitu. Ada yang kamu tahu ini siapa gitu. Terus mulailah ada cerita cara penggunaan sumber dan membaca sumber sejarah, dan kita kan kaget ternyata memang ajaib sejarah ini. Ternyata bahwa cerita Ratu Kidul itu adalah bagaimana orang Jawa menggeser pada memanipulasi sejarah kekalahan mereka oleh VOC yang kapalnya makin mengecil, wilayah lautnya makin terkooptasi begitu ya. Dan untuk menutupi itu bahkan diceritain lah bahwa tentang Nyai Roro Kidul untuk bilang bahwa ya kita nggak pernah kehilangan laut kok, ratu saya masih berkuasa, ada kamar saya yang ada pintunya langsung ke dia gitu. Itu kan kita sebagai anak baru shock ya gitu ya. Terus bagaimana membaca kolonialisme dengan kuliahnya Pak Ong, ya kolonialisme itu tanah gitu katanya. Dia cerita sistem penguasaan tanam paksa gitu segala macam. Nah itu menurut bayangan gue masih kecil tentang hal yang ajaib yang bisa diceritakan dan memukau orang dan menyenangkan orang, punya hikmah juga, itu ketemu gitu. Nah itu yang gue bilang, oh memang gue nggak salah gitu. Harus berkelahi dengan bokap tapi gue pikir di jalan yang benar gitu. Iya. Udah yakin loh ya ketika mendengarkan kuliahnya Ong dan Pak Lapian. Iya. Nah Pak Ong Hokam ini adalah sejarawan dari Universitas Indonesia yang aktif mengajar di tahun 76 sampai tahun 92. Ya, kemudian beliau pensiun dini dan di tahun 80-an adalah salah satu sejarawan publik paling produktif di Indonesia. Ya, hampir setiap pekan kolom-kolomnya muncul di surat kabar dan di majalah. Iya. Ya, nggak ada lawan lah. Kemudian Pak Ong meninggal tahun 2007, ya, 30 Agustus 2007, saya masih ingat. Sedangkan Pak Lapian adalah Adrian Bernard Lapian. Beliau adalah guru besar juga di Universitas Indonesia, tapi basisnya sebenarnya dari LIPI, menjadi ahli peneliti utama di LIPI, kemudian menjadi guru besar di UGM ya, profesornya dari UGM. Dia adalah ahli sejarah maritim mungkin pertama ya, ahli sejarah maritim pertama di Indonesia. Disertasinya Orang Laut, Bajak Laut, dan Raja Laut sudah diterbitkan oleh Komunitas Bambu pada tahun 2009 ya. Dan kami berdua sempat membuat film ya, film biografi Pak Lapian ya. Satu kampung dia. Di Tegal, karena Pak Lapian numpang lahir di Tegal. Sebenarnya aslinya orang Manado, tapi lahirnya di Tegal. Oke, lanjut Pak Rizal. Terus lu masuk sejarah nih, ya, tahun 92 ya, masuk dunia sejarah tahun 92, ketemu dengan beberapa dosen-dosen senior. Terus apa yang pertama kali menarik
ketertarikan intelektual dulu di tema apa di sejarah Indonesia pada saat itu, Jo? Nah, waktu itu tertarik sebenarnya sama sejarah VOC ya. Mungkin juga karena pengaruh kuliah dari Pak Lapian sama Pak Ong ya. Kolom-kolomnya Pak Ong, tulisannya Pak Lapian tentang dunia maritim gitu ya. Jadi tertarik sama sejarah pra-Hindia Belanda gitu ya. Jadi banyak baca-baca tentang tema-tema itu sampai kemudian berpikir untuk skripsi sebenarnya tentang tema periode abad 17, 18 begitu ya. Waktu itu pengen buat tentang epidemi malaria di Batavia gitu. Tapi saya ingat banget gitu begitu bikin apa sih kuliah praskrip ya namanya itu ya. Praskrip ya. Masih ada sampai zaman gue masih ada. Ya. Ingat itu bahwa begitu presentasi gitu itu kayak diejek begitu gitu. Itu periode yang susah, harus banyak menguasai bahasa Belanda gitu. Ya. Terus saya bilang, enggak kok, saya bahasa Gelman Taylor sumbernya sekunder semua, tak pakai arsip, saya bilang gitu. Keren loh bukunya The Social World of Batavia begitu ya. Dia bisa menjelaskan tentang kehidupan perempuan yang punya pengaruh kuat di dalam tubuh VOC karena suami-suami mereka pejabat dan akhirnya itu sangat wibawanya kuat gitu di dalam keputusan-keputusan politik VOC gitu. Terus saya bilang itu nggak pakai sumber arsip karena studi itu sudah begitu kaya, dia bisa membaca sumber-sumber itu kemudian mengkonstruksi ulang begitu ya dengan perkembangan gagasan filsafat baru, cara pandang sejarah yang baru begitu ya yang lebih di luar maskulinitas VOC begitu ya sebagai perusahaan dagang yang dipersenjatai gitu. Seolah-olah kan perempuan nggak ada gitu. Terus saya bilang gitu, tapi ya tetap diejek gitu. Akhirnya secara nggak langsung sebenarnya saya nggak direstui gitu bikin itu dan akhirnya switch ke tema yang nggak pernah diajarin di dalam perkuliahan. Jadi, apa itu? Ya tentang sastra, tentang Situmorang, tentang biografi politik ya maksudnya gitu. Itu nggak pernah kan diajari tentang sejarah sastra dan itu dianggap bagian jurusan sastra Indonesia begitu. Nah kemudian karena tema VOC tadi ditolak, lu switch ke tema tentang pemikiran Sitor. Iya, tapi ada bekasnya itu begitu gue sebelum lulus dan awal-awal lulus memperkenalkan diri jadi penulis, mayoritas tulisan gue tuh sebenarnya tentang periode VOC. Iya. Gue baca beberapa. Ingat tulisan salah satu yang pertama di Tempo itu ya sebenarnya awalnya itu tentang dari proposal praskrip. Lupa judulnya ketika malaria apa gitu Batavia. Jadi itu awalnya dari proposal itu terus diucak lagi terus gue cuci, gue kasih sabun yang bagus terus disetrika jadi dikirim. Jadi ditolak oleh prodi sejarah UI tapi diterima oleh redaksi Tempo. Iya, di praskrip itu ingat gue dimaki-maki itu, kamu ini nggak pantas ya, pokoknya kayak gitulah kayak. Ya Bu Mona salah satu yang mendukung sebenarnya. Bu Mona salah satu mendukung, tapi akhirnya kemudian Bu Mona juga jadi pembimbing gue. Ketika switch itu karena dia bilang, udah aku juga aja yang bimbing kamu katanya gitu. Oh iya, pembimbingnya Bu Mona. Bu Mona iya. Oh iya, masih ngajar di S1 waktu itu. Bu Mona Lohanda ini adalah arsiparis. Jadi ini catatan kakinya nih. Bu Mona Lohanda ini dosen di jurusan kami juga dan seorang arsiparis hebat yang bekerja di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Sudah almarhum sekitar 6 atau 7 tahun lalu ya, kalau tidak salah. Dan ini ya arsiparis hebat terakhir lah menurut saya di Indonesia ya. Kita belum menemukan lagi arsiparis seperti Bu Mona. Setelah itu switch ya ke tema yang sebenarnya agak jauh banget dari tema sebelumnya. Dari zaman VOC, kemudian ngomongin Pak Sitor, Sitor Situmorang. Dan pemikiran politik, bukan pemikiran kesusastraannya, tapi pemikiran politik dari seorang sastrawan, Sitor Situmorang.
Skripsinya sampai hari ini saya belum pernah baca, belum pernah baca, ya kan? Gue juga nggak tahu, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas gue punya ijazah dan nggak palsu ya. Oh gitu. Lo udah diurus nih ijazah lo. Akhirnya mereka bosan kasih. Tentang pasitor, saya penasaran sebenarnya waktu itu, tapi lu bilang kalau nggak tahu lah skripsinya di mana, filenya udah hilang macam-macam. Tapi pada 2017 atau 2018 Rizal menerbitkan biografi kecil biografi pendek Sitor Situmorang yang itu mungkin dari sisa-sisa ingatannya tentang skripsi. Dan yang lu tulis selama berapa hari, Jal? 3 hari. Menjadi berapa? 100 halaman buku 160-an. 160-an halaman buku, dan itu adalah sisa-sisa di otak Rizal dari skripsinya yang filenya wallahu a'lam entah kemana. Saya cari di perpustakaan FIBUI juga nggak ada skripsinya. Oke, kenapa memilih Pak Sitor? Oh enggak, aku masih ingat ini judulnya. Judulnya adalah ada kurusetranya apa? Iya, nasionalisme di padang kurusetra kebudayaan. Oke, biografi politik Sitor Situmorang. Iya. Kenapa ngambil itu, Jal? Ya sebenarnya tematik kedua yang gue seneng, tapi sebenarnya itu gue anggap sebagai hobi aja, bukan kepengenan seperti VOC gitu ya. Ini hobi lah gitu, karena gue inget banget waktu ada perkuliahan tentang retorika sejarah gitu, itu Pak Ong itu, Pak Ong juga itu. Terus salah satu yang dia minta adalah setiap orang itu mencari penyair yang paling disukai. Jadi cuma bilang cari penyair yang kamu sukai, terus dia keluar. Terus kemudian semua kita pergi ke perpustakaan, dan gue waktu itu nggak pernah tahu ya tentang penyair itu apa begitu ya. Jadi kita pergi ya, gue nggak punya nama gitu, jadi gue ambil aja. Dan kebetulan pas gue ambil itu buku kumpulan sajak tahun 53, Surat Kertas Hijau. Ya gue bingung gitu bacanya saja, kok indah sekali ya. Terbitan tahun 53, bahasa Indonesia masih begitu muda, kok dia bisa berbahasa selincah ini gitu. Dengan rima yang begitu disiplin. Betul. Gitu ya, kayak seorang samurai begitu ya, punya kedisiplinan yang ketat begitu ya, yang tapi juga kedisiplinan itu juga nggak sekedar gimnastik bahasa gitu, tapi juga pertunjukan tentang bagaimana mengemas dunia lama gitu ya, dunia pantun lama itu dengan soneta dari Italia dan perkembangan baru eksistensialisme di Eropa. Nah ini baru belakangan yang kemudian gue tahu ya, tapi yang gue rasakan waktu itu, kok orang bisa berbahasa dengan irama yang gitu. Ya itu jadi mengingatkan gue pada si tukang Sahibul Hikayat. Nah jadi gue bilang bener juga nih kuliah gitu. Gue mikir gitu, walaupun samar-samar gue bilang bener juga nih, ini orang suruh nyari penyair gitu ya untuk belajar retorika sejarah. Karena bagaimanapun sejarah ada how to tell story kan. Bagaimana lu bercerita begitu. Betul. Kan. Ya jadi ya harus belajarnya sama si penyair gitu, kalau si sastrawan. Tapi itu gue anggap sebagai kesukaan aja ya, sebagai mahasiswa yang kuliah di Fakultas Sastra begitu kan. Ya kan? Ya itu kesukaan aja begitu, sembunyi-sembunyi bikin saja karena takut jelek kan. Waktu itu ada Sapardi kan yang wah glamor gitu ya. Jadi dekan lagi. Iya. Jadi dekan gue. Nah, jadi itu kesukaan aja, makanya begitu kecewa gue udah jadi individualis aja gitu. Kenapa? Gue udah kepengen gue belajar dari Bu Mona, belajar nggak langsung dari Pak Lapian, dari Pak Ong begitu tentang periode pra Hindia Belanda. Kok sekarang kayak dibuang begitu. Jadi gue individual saja, gue mau ini gitu. Ya akhirnya kan pusing tuh mau gimana katanya. Ada debat soal ya biografi kan bukan urusan sejarah katanya gitu. Ya akhirnya ambil tematik periode di mana Sitor itu menjadi politisi gitu, dari tahun 56 sampai tahun 67 dia ditangkap begitu. Itu jadi sebenarnya bukan tematik yang baru, tematik yang gue temukan sejak awal kuliah, karena ketika gue senang baca sajak-sajak kan otomatis lu pengen tahu siapa sih penyairnya gitu. Iya, nah gue carilah tuh biografinya, ketemu autobiografinya, autobiografi Sitor Situmorang, penyair Danau Toba angkatan 45 gitu. Begitu gue baca ada yang aneh gitu.
Dia ceritain dari zaman 7 generasi sebelum dia lahir sampai dia tiba di Jakarta, sekolah, kemudian zaman Jepang tiba, dia nggak bisa ngelanjutin sekolah, kemudian ada proklamasi, kemudian dia terlibat dalam revolusi dengan status sebagai jurnalis gitu, tapi kemudian dia berhenti dan pergi ke Eropa, lalu lompat dari Eropa di Paris, pergi ke Paris, tapi itu tahun 50, tiba-tiba lompat dia lepas penjara tahun 1976. Dulu jauh banget, dari tahun 50 sampai tahun 76 ini ada apa? Itu kan bertanya-tanya kan. Betul, waktu itu semua kan informasi nggak bisa kita akses kan tentang ini. Jadi yang berkembang kan sumber dua pihak ya. Yang lebih dominan adalah sumber sejarah resmi yaitu tentang peristiwa 65 dan berkait dengan orang-orang yang disebut sastrawan kiri, orang-orang lekra, orang-orang LKN gitu. Nah, jadi gue ingat banget waktu itu begitu gue lagi mulai skripsi itu tuh buku Prahara Budaya terbit. Jadi bayangin itu kan dominannya gambaran tentang Sitor itu adalah gambaran yang ada di dalam Prahara Budaya. Tapi untunglah, maksud gue ada orang kayak Bu Mona gitu ya, misalnya yang nyuplai gitu, kamu bisa baca ini deh, novel Blanche, Monkey in the Dark gitu, yang cerita tentang seorang jurnalis dari Australia yang dikirim ke sini, tapi gue mau nulis laporan berita, tapi yang perspektifnya berbeda dari keumuman. Gue pengen dapat sumber yang bisa cerita dengan perspektif yang berbeda. Yang enggak kebanyakan orang dengar tentang wah ini kudeta kudeta berdarah komunis yang gagal gitu. Jadi orang ini rupanya disorong untuk ketemu dengan Sitor dan karena Sitor memang disebut-sebut di dalam surat kabar bahwa dia diminta Soekarno bersama Nyoto mendirikan partai baru namanya Partai Marhaen. Iya kan? Di tahun 1964. Setelah dia selesai jadi ketua LKN karena Soekarno ngeliat PKI ini mulai gede, tapi biasa partai besar mengalami pelunturan ideologi gitu kan. Jadi dia perlu partai radikal. Dia sebenarnya state party, cita-citanya tetap state party, partai negara begitu ya. Nah, jadi mulailah si Blanche ini diarahkan ketemu Sitor dan didapatlah perspektif yang berbeda dari keumuman sumber berita yang bilang dan menuduh bahwa peristiwa 65 itu peristiwa yang jadi biang keroknya adalah komunis dan Soekarno sendiri gitu. Itu sudah dibalik mereka ini justru orang yang menjadi korban dan ada kudeta dari militer kayak gitu. Dari situ dari novel itulah gue berkembang menemui beberapa orang segala macam untuk wawancara dan dapat perspektif yang berbeda. Kalau lu perlu sampul bukunya bisa gue kirim berarti. Setelah itu Pak Sitor juga sangat dekat ya dengan lo ya. Sudah dianggap seperti anak sendiri lah. Iya, bahkan dikasih marga. Dikasih marga kehormatan. Anak terakhir. Jadi JJ Rizal Situmorang ya. JJ Rizal Situmorang. Oke. Ada dekat kemudian dengan Pak Sitor. Kalau teman-teman nanti bisa menyaksikan ya. Ada foto besar Pak Sitor di dalam toko Kobam bersama sastrawan Pramudia Andanatur di kebunnya Pak Pram. Di kebun rumahnya Pak Pram di Bojonggede. Pak Pramnya lagi pakai topi tani sama baju, nggak pakai baju, Sitornya lagi begini. Nanti bisa teman-teman lihat ya di shoot. Lulus kuliah, bahkan sebelum lulus, lu kemudian mendirikan komunitas bambu, mendirikan buku sama teman-teman di Depok ya waktu itu ya. Kenapa ngambilnya buku, Jal? Ya waktu itu sekitar bulan-bulan Februari itu udah mulai orang sebenarnya diskusi kalau andai rezim ini jatuh. Februari 1998. Itu orang udah mulai diskusi yang serius ya. Kalau rezim ini jatuh, apa yang akan kita lakukan? Dan untuk
memahami apa yang harus kita lakukan juga harus memahami rezim ini apa sebenarnya begitu. Ya dia binatang apa sih begitu ya? Kalau dia leviatan jenis kayak apa sih kayak gitu ya? Binatang buas yang kayak yang kayak apa? Jadi kita harus memetakan dan obrolannya tuh berputar pada apa binatang ini telah menyebabkan krisis gitu. Yang mau kita petakan ini telah menyebabkan krisis dan sebenarnya penyebab krisisnya itu apa sih gitu. Kayak gitu. Nah, pertanyaan besarnya itu sebenarnya. Jadi semua orang bertanya, krisis ini disebabkan oleh apa? Nah, banyaklah karena kita kesana kemari diskusi gitu. Ada yang jawaban ekonomi gitu. Oh, ini krisisnya karena faktor ekonomi. Ada faktor politik. Ya karena dibilang ya rezim ini kan bagaimanapun rezim ternakan dunia, kekuatan dunia gitu, terutama Amerika ini rezim bikinan gitu, rezim boneka yang disokong oleh Amerika dan sekarang ini perspektif politik luar negeri gitu ya. Ini berakhir gitu. Sekarang berakhir dan nggak disokong lagi. Nah, cuma waktu itu gue itu ngotot karena anak sejarah ya gue bilang ya krisisnya karena kita nggak paham Indonesia itu apa, jadi kita sesat, kita nyasar gitu. Jadi kita harus cari itu Indonesia yang dihilangkan oleh binatang yang kita nggak ngerti ini yang membuat nilai Indonesia mengalami krisis. Sehingga di mana-mana kalau kita cari Indonesia kita nggak akan ketemu Indonesia gitu. Jadi semua fake begitu. Pancasila yang harusnya Indonesia jadi fake gitu, jadi palsu begitu ya. Kebaruan yang bilang baru tuh fake, ini bukan baru, tapi ini Mataraman, ada orang ngomong gitu, rezim negara keraton begitu ya. Ini dibilang apa? Rezim ini rezim demokrasi, tapi kagak ada demokrasinya, yang adalah sistem otoritarianisme kayak gitu. Jadi kita harus cari tuh Indonesia di mana begitu. Kita harus belajar lagi mengenal Indonesia gitu. Sama kayak program ini dong. Jadi Indonesia kan pertanyaannya begitu. Tos dulu coy. Lanjut. Ya, jadi ya karena pikirannya seperti itu, maka gue bilang ya jalan lainnya nggak ada selain pulang ke rumah sejarah. Karena kalau lu mau mencari Indonesia itu lu harus nggak punya pilihan lain selain pulang ke rumah sejarah dan belajar lagi untuk memahami apa sih alasan kita jadi Indonesia, kenapa kok harapan-harapan Indonesia yang kita bayangkan itu menjadi semacam malaikat yang memulihkan beban derita dari dunia kolonial itu malah menjadi hama. Negara menjadi hama gitu. Buat seluruh cita-cita untuk memulihkan Indonesia dari beban kolonial itu malah menjadi hama, malah menjadi kolonial jilid 2 begitu. Ya, kolonialisme baru. Nah, itu nggak ada cara lain selain kita pulang ke rumah sejarah dan mulailah sejarah. Itu keyakinan itu gue pikir nggak ada cara lain karena ya hanya dengan memulihkan ingatan gitu. Jadi mulailah menerbitkan buku-buku yang sedemikian rupa gue secara personal anggap ini bisa membantu untuk kita mulai memahami jalan Indonesia itu apa begitu. Nah soal ini nanti tahan dulu nih, soal menjadi Indonesia ini apa nanti, tahan dulu. Rizal, lu kan lahir di mana? Tanjung Duren, di Tanjung Duren, Jakarta Barat, dari keluarga berlatar Betawi ya. Kita tahu bahwa ada satu identifikasi bahwa Betawi adalah Islam. Dan lu juga dari cerita yang pernah gue dengar tumbuh dari tradisi keislaman Betawi yang mengakar ya, yang kuat. Nah, sekarang lu melihat identitas ini, kebetawian dan keislaman ini bagaimana, Jal? Ya, Islam tuh sama Betawi emang kayak gigi sama gusi ya, deket gitu ya. Dan gue ngerasain mungkin karena pengalaman lahir dari
keluarga Betawi yang kebetulan anak mualim gitu, kayak kiai lah di dalam NU gitu. Dan memang kita juga bagian dari NU sebelum pusat orientasi intelektualnya pindah ke Jawa Timur. Ya, dari di abad ke-19 gitu, berpusat di Salemba, berpusat di Tanah kayak gitu. Nah, buat kita orang Betawi sendiri, ke Islaman itu adalah identifikasi dari semua nilai yang buruk, bukan dalam artian dia itu menggunakan Islam sebagai apa ya, sebagai identitas ke halal yang sifatnya fikih gitu ya, tapi Islam kita terima sebagai pembeda dari nilai-nilai buruk yang diwarisi oleh dunia kolonial. Karena kan orang Betawi itu kan tinggal di ibu kota kolonial kan. Kalau ada tempat dijajah lebih dari 200 tahun ya mungkin Batavia sama Ambon ini gitu. Jadi kita mengalami sekali dunia kolonial yang sangat diskriminatif gitu. Dan dunia yang diskriminatif itu disimbolkan dengan dalam banyak cerita-cerita yang entah benar entah salah. Misalnya kayak cerita tentang soto tangkar begitu, yang katanya saking miskinnya pembantu-pembantu tuh ngumpulin tulang-tulang sisa, daging-daging sisa yang ada di tulang makanan orang Eropa. Atau cerita Nyai Dasuma yang digorok karena lebih memilih Samiun yang Betawi dari Kuitang daripada Tuan Belem yang si putih begitu. Jadi itu selalu ada stigmatisasi ya, dan apalagi dunia kolonial kan menyebut dunia pribumi terutama di Batavia itu sebagai orang Islam. Iya, jadi Islam yang ada di Jakarta, di Betawi itu adalah Islam yang digunakan lebih banyak bukan sebagai sekedar agama, tapi alat pembeda dengan semua yang sifatnya kolonial. Itu. Iya, makanya ketika ada pemilu tahun 82 sampai P3 itu sangat kuat di Jakarta dan pernah menang gitu sampai lapangan Banteng rusuh karena Ali Murtopo datangin preman begitu ya. Itu contoh-contoh gambaran sebenarnya bagaimana resistensi orang Betawi terhadap Orde Baru gitu yang dilihat sebagai manifestasi sesuatu yang pernah mereka lihat di masa kolonial yang bentuknya entah itu Jepang, entah itu Belanda, dan bagaimana kemudian Orde Baru itu gue sendiri sebagai keluarga ngerasain ya tanah kita dirampas gitu. Ya tanah keluarga dirampas, diambil, ditongkrongin, pagi-pagi datang minum kopi bawa pistol taruh di atas meja gitu. Itu apa ya, kayak Belanda minta tanah itu kan ungkapan yang akhirnya juga kita ngerasain, dan gue ngerasa keislaman yang gue terima itu jadi punya kecenderungan seperti apa ya, teologi pembebasan begitu gitu loh ya. Jadi kayak semacam teologi pembebasan gitu. Jadi gue ngelihat Islam seperti yang dituturkan, kayak gue favorit Mahbub Junaidi gitu. Kalau kita lihat Mahbub itu orang Betawi kan radikal banget ya, konyol, suka ketawa-ketawa kayak gue orang Betawi, tapi semua tulisannya itu kan kentara ketajamannya gitu. Konfrontasinya gitu. Terhadap apa semua yang disebut zalim itu tuh kelihatan banget. Dan kakek gue tuh bersahabat dengan bapaknya si Mahbub Kiai Junaidi itu karena tetanggaan kan kita gitu. Kakek gue di Kemanggisan, Rawabelong, Tanjung Duren, kakeknya di Petamburan si Mahbub Junaidi. Jadi keislaman yang gue pahami itu, dan kebetulan karena gue tinggal di rumah kakek juga gitu, jadi keislaman Betawi itu gue melihatnya lebih pada keislaman yang lebih cenderung pada identifikasi terhadap Islam tuh memuat juga loh nilai-nilai yang istilahnya pentakbiran dari anti kezaliman itu. Gitu yang gue rasa, solidaritas, anti kezaliman kayak gitu-gitu ya. Jadi gue ngerasa, gue melihat dan menyaksikan nilai itu ada gitu di keseharian gue ketika gue kecil di tengah keluarga. Rizal, di masa-masa
demonstrasi tahun 98 dulu, lu kan juga ikut ya sebagai mahasiswa semester akhir. Sebagai mahasiswa semester 12, lu ikut sama teman-teman untuk menyuarakan aspirasi lah saat itu ya, ikut demo dan lain-lain. Ada satu kenangan yang gue dengar dari teman-teman senior kita yang ikut demo 98, bahwa lu adalah pembaca puisi. Lu dikenang di teman-teman demonstran UI sebagai pembaca puisi di demonstrasi. Ceritanya gimana Pak Rizal? Ya itu ya, ada kaitan juga sama kesenangan baca sajak-sajak ya, dan nulis skripsi tentang Sitor gitu. Dan waktu itu memang udah mau lagi nulis, tapi banyak baca sajak-sajak Sitor tahun 1970, 80, 90 yang berubah banget dari yang sifatnya sangat simbolik menjadi sangat terbuka begitu ya, seperti esai, seperti pamflet bahkan begitu ya. Tapi bahasanya juga tidak rumit, seperti bisa dibuat oleh anak-anak gitu, sangat sederhana begitu. Tapi punya rangkaian pemikiran di balik sajak-sajaknya itu. Jadi pas lagi seneng-senengnya baca sajak-sajak itu gitu ya, karena mau bikin bagian terakhir ya tentang Sitor ditangkap pasca itu, bagaimana dia balik sebagai penyair dengan arus sajak baru, dan sajak barunya itulah yang gue bacain itu ya. Dan nah itu ada pengaruh gitu, begitu rame-rame bulan Agustus September orang mulai ngomongin tentang krisis di Thailand yang mulai mata uang kerasa begitu ya. Terus orang ngomongin tentang Soeharto yang masih punya ambisi besar untuk berkuasa lagi gitu. Kemudian nepotisme keluarga yang selama ini nggak pernah terang-terangan dinyatakan oleh Soeharto, tiba-tiba sekarang keluarganya, putrinya itu tampil sangat dominan begitu ya. Tutut ya. Iya. Sebagai mensos. Jadi kayaknya semua mulai ngablak begitu ya, mulai terbuka yang dianggap menjadi gambaran umum bahwa ada sesuatu yang busuk, dan dulu bangkainya nggak kelihatan tapi baunya ada gitu. Sekarang bangkainya kelihatan dan baunya semakin busuk begitu. Nah, jadi itulah. Jadi waktu itu gue berpikir sambil ngikut rapat-rapat gerilya kayak gitu, gue nulis catatan, pengganti catatan harian tuh bentuknya sajak sebenarnya. Jadi gue nggak bikin catatan harian gitu kan. Gue pikir wah keren ya kalau bikin catatan harian, tapi udah umum bikin gitu. Akhirnya gue bikin sajak-sajak banyak begitu ya. Gue kumpulin sampai suatu saat mulai ada demonstrasi keliling-keliling di kampus gitu ya. Dan anak-anak, emang kita dulu punya aktivitas sering baca sajak, termasuk sama anak Menjobo Kudus itu ya, dengan Nusron Wahid itu. karena saya sama dia di departemen kesenian, saya ketuanya, dia anggota. Nah itu kita gila baca sajak gitu. Dan sering pakai di teater kolam, sampai Sapardi bilang, kalian ini penyair bukan, buku sajak nggak terbit. Saya ini penyair besar Indonesia, tapi laganya nggak kayak kalian gitu. Sampai kayak gitu dipanggil sama Soekarno, kalian ini mengganggu kuliah ya katanya. Orang kuliah kalian ambil speaker terus baca sajak. Bagus tidak sajak kayak gitulah, diajak gitu lah. Saya ini penyair nggak kayak kalian gitu. Jadi tuh sering baca-baca sajak gitu. Nah jadi begitu kita mau aksi kan, orang dulu ada tren happening art Nah anak-anak sastra gayanya kan milihnya kemudian ya kita baca sajak lah. Nah gue milih membacakan sajak yang gue anggap sebagai pengganti catatan harian itu. Jadi yang terus tulis secara spontan gitu. Jadi gue bikin sajak, bikin karikatur, kartun-kartun, dan itu sekaligus ya jadi dua. Tapi yang gue sering bacain ya sajak-sajak itu, sajak-sajak misalnya ada sajak yang gue transformasi jadi lagu yang jadi 7 kali sampai mati. Nah itu kemudian jadi jadi yel-yel umum lah begitu ya. Terus kemudian
ada sajak ya tentang presiden, sajak tentang kampus Orde Baru yang pelangnya dirobohin, kampus tentang 14 Mei mahasiswa 4 jam terpanggang, 4 nyawa melayang, bla bla. Jadi itu bukan gua anggap sajak sebenarnya, itu gua anggap sebagai catatan harian. Cuma orang anak-anak dianggap itu sajak, lebih sajak dari Rendra bahkan katanya gitu. Iya deh. Padahal gue bilang jelek sekali gitu kalau kita baca hari ini apaan sih, jelek banget gitu ya. Kok namanya umur 20-an, Pak. Kok dibukuin gitu, makanya gue sempat protes sampai Erwin, lu ngapain pamerin, bikin malu gue bilang. Kita Erwin nanya, lu kok nggak ada arsip-arsipnya aja? Nggak ada, gue nggak punya. Padahal gue punya, tapi gue malu kasih. Karena jelek banget gitu ya maksudnya. Jadi tapi itu dianggap sebagai artefak ya, artefak reformasi lah. Artefak reformasi di zaman bahkan dipamerin kan di Bentara Budaya gitu. Terus gue inget juga itu diterbitin gitu ya, jadi sajak pura-pura dalam perahu gitu ya. Ya memang ternyata reformasinya pura-pura. Ya sebagai perahu dia jalan terus, tapi pura-pura banget lah pokoknya gitu. Perahunya ini perahu baju semua isinya gitu. Jadi ya itulah terlibat sebagai ya sebenarnya sebagai semi pengangguran ya, karena mahasiswa semester akhir nggak tahu mau ngapain, krisis besar apa kita akan selamat, apa Soeharto akan bersikuku, terus mahasiswa dia habis banyak bayangan-bayangan yang ya udah petiklah hari, carpe diem gitu ya. Gunakan sebaik-baiknya waktu ya hampir tiap hari kerjaannya adalah ya rapat-rapat, demo, apa ya segala macam. Kita dosen-dosen juga kalau di ruang kelas itu gue ingat banget Rocky dari ruang kelas bilang, oke, kuliah saya akan di jalanan, yang ikut ke jalanan saya garansi nilainya A, yang nggak ikut saya nggak garansi nilainya ada. Jadi dosen-dosen mulai banyak yang ngomong kayak gitu. Jadi semua mahasiswa itu terlibat, dan itu peristiwa yang jadi sangat menyenangkan ya, karena ada aspirasi yang nggak ketemu faksi gitu maksudnya. Semua orang punya tujuan yang sama walaupun gayanya beda-beda. Ada yang kelompok mahasiswa muslim, ada yang kelompok ini, kelompok itu, tapi semua tujuannya satu. Pokoknya terserah caranya, yang penting Soeharto turun. Mau lu merosot, mau lu lompat, pokoknya terserah gitu. Tapi lu waktu itu tidak bergabung di dalam faksi-faksi tertentu dalam demonstran ini? Ya kita punya faksi sendiri, namanya faksi dari kumpulannya yang terbuang, itu kelompok baca sajak begitu. Ya kita waktu itu kan juga punya grup musik ya, udah rekaman juga namanya Ngek itu. Jadi itu sebenarnya kelompok Islam sempalan lah begitu ya, Abdeling B gitu. Abdeling B. Jadi dianggap ya bukan Islam lah gitu, Islam gadungan kayak gitu lah. Nah jadi kita punya, dan akhirnya yang teman-teman ada di dalam Ngek itu ikut gitu. Kita pakai seluruh peralatan musiknya, digabungin lah puisi sama musik itu, dan kita keliling setiap ada demo, kita bikin acara happening art yang isinya sebenarnya mau bacain sajak-sajak yang gue bikin sebagai ganti catatan harian. Respon cepat sebenarnya. Jadi itu memang langsung dibikin saat itu juga sajak-sajak itu. Iya, ada satu sajak yang gue inget. Itu demo di bulan Februari ya, di saat-saat yang paling panas dan paling dianggap mulai ada peringatan harus pindah-pindah kos gitu ya. Maksudnya itu gue ingat tuh bikin sajak pendek gitu, yang sebenarnya gue begitu berdiri di atas mimbar gitu baru kayak kepikiran gitu, sajak presiden terus ya 3 huruf. Wah itu. Jadi sering kayak begitu. Jadi sebenarnya bukan sajak, itu emosi aja. Emosi beneran. Oke. Letupan emosi, kemarahan gitu. Jadi tapi apa? Nggak ada puitis-puitis menurut gue. Ya kalau sebenarnya bahasa eufemistiknya
Tapi itu aspirasi umum itu. Iya, itu seperti kritikus sastra menamakan sajak reda pamflet ya. mungkin sajak-sajak. Itu pamflet juga belum. Pamflet juga belum ya. Belum. Flyer ya. Flyer lah. Ya. Kalau berarti flyer lah. Ya. Oke. Tapi soal kemarahan tadi, ketika lu turun demo di 98 dengan teman-teman itu, api kemarahannya itu apa Jal sebenarnya? Yang membuat lu dan teman-teman lu marah tuh apa sebenarnya? Ya kalau gue misalnya, ini kan rezim yang waktu itu kita berpikir ya bahwa udah banyak generasi yang melakukan perlawanan. Oke. Dan semua direpresi. Ya. Udah begitu banyak peringatan, tapi diabaikan. Jadi ini rezim Orde Baru, ini rezim yang kalau gua anak sejarah ini persis kayak Belanda. Ya. Yang nggak insaf-insaf, yang nggak sadar-sadar dan mengabaikan kesempatan baik untuk berubah. Oke. Jadi berapa banyak coba dari tahun Malari 60-an orang kayak Tasrif, Foggi gitu kan. Kemudian petisi 50 gitu kan. Malari tahun sebelumnya begitu. Jadi udah banyak peringatan tapi rezim ini tumpul gitu. Tambang. Jumut gitu ya. Tambang bener itu. Jadi banyak sekali generasi ke generasi berevolusi gaya kritik mereka. Tapi kritik mereka itu seperti ngebentur dinding gitu. Bukan hanya ngebentur dinding tapi mengalami represi dan seolah tuh nggak boleh ada aktivitas berpikir. Aktivitas berpikir tuh tidak boleh ada dan karena itu semua daya kritis itu harus direpresi gitu. Nah itu yang gue pikir bentuk kemarahannya itu memuncak lapis ke lapis. Makanya gue pikir itu gue bukan bikin sajak, gue hanya mewakili kejengkelan, kata-kata kotor gitu. Jadi yang keluar itu sebenarnya kata-kata kotor gitu. Ya kan gak ada nilainya gitu, tapi itu memang akumulasi kejengkelan. Sesuatu yang paling pas pada atmosfer masa itu. Atmosfer apa ya? Dekade kemarahan itu lah gue mikir. Orang tuh marah semua, orang tuh muak begitu. Muak dengan bukan hanya Soeharto tapi Soeharto ini sistem gitu. Yang diisi bukan hanya oleh sifat kejawaan tapi sebuah sifat akumulasi dari keburukan yang kita kenal dalam periode yang panjang. Kolonial, prakolonial, Jepang, Inggris, Perancis semua bersatu dalam satu sistem yang disebut Orde Baru. Itu yang membuat marah besar dan kita rumusan itu bahkan rumit tapi gimana kita nyari rumusan yang pas gitu ya. Yang bisa orang inget gitu. Kita tuh sebenarnya menyederhanakannya dengan menyebut kolusi, korupsi, nepotisme itu sebenarnya menyederhanakan gitu dari problematik yang sangat kompleks. Bayangin 32 tahun gitu ya. Itu jadi marah besar. Jadi kalau kita ngomongin kolonialisme yang kata Racing itu sekitar 30 tahun ya ini juga rejim sebenarnya sama dengan kolonialisme. 30. Jadi bayangin kan marahnya itu. Iya. Marahnya dikekang gitu, dirantai, dipukuli gitu ya. Berpikir dipukul, lu merdeka kebebasan dirantai, dijerat begitu. Jadi gue pikir kemarahan. Gue orang yang nggak percaya bahwa sejarah berulang. Iya. Tapi gue yang belajar sejarah, kemarahan orang dan bisa menyambut Jepang begitu gembira, begitu karena bencinya yang minta ampun, marahnya yang minta ampun kepada Belanda begitu. Tapi Belanda kan nggak kapok kan deh. Ratunya di mana? Ratunya di pengasingan ngomong ke London. Itu masih wilayah jajahan kita kan. Itu apa ya? Bebal. Iya, marah lah itu. Jadi bikin marah. Banyak kesempatan nggak pernah digunakan. Bahkan ketika mau turun aja masih cari istilah lengser ke Prabu yang Soeharto akan naik dari kesatria menjadi pandita itu kan gila sekali itu. Jadi ya wajar kalau kita bisa bilangnya itu dekade kemarahan ya maksudnya. Puncaknya tahun 98 itu. 97 kan anak-anak kawan-kawan PRD kan. Bayangin itu. Jadi udah banyak perlawanan gitu ya, kritik gitu dengan berbagai macam pola jalan semuanya dihajar. Jadi nggak benar-benar
apa ya, zulm itu ya istilahnya apa ya, udah gelap gitu. Ya, kata zalim itu kan dari kata zulm itu ya, jadi hatinya memang udah ya udah nggak ada lagi cahaya gitu. Iya. Minaz zulumati ilan nur ya. Kalau ini nurnya belum nyampe nih. Zulum masih hari ini aja. Sampai hari ini masih zulum terus ya. Mungkin karena itu Mas Wia bilang zaman gelap. Indonesia gelap. Oke. Tapi kenapa menurut lo ya, kalau ngelihat sekarang, kenapa waktu itu Soeharto menyerah? Dan akhirnya lengser ke Prabon mendem jero mikul dhuwur. Sebenarnya Soeharto berpikir panjang ya dan sangat pede begitu. Bahwa dia bisa bertahan gitu terus ya. Bahkan ketika dukungan itu habis kan, hilang gitu dari dunia internasional, terutama sponsor dia sejak berdiri gitu kayak Amerika gitu ya. Itu dia masih tetap percaya diri untuk mengoreksi diri, bayangin gitu. Ya. Bahkan sampai Kamdesus kayak begini dia masih pede, masih ayo cinta rupiah gitu kan, masih kayak gitu loh. Jadi memang dalam periode yang panjang dia hanya tahu satu model pendekatan. Ya, pendekatan bahwa dia bisa beli kekuasaan satu. Dan kalau gue nggak bisa beli, gue bisa pukuli. Kalau lu nggak mau dukung itu, gue bisa bui, gue bisa. Dan dia masih percaya cara-cara yang purba begitu ya, cara-cara yang lama begitu. Padahal bagaimanapun dia bisa kuat, bisa hebat itu ya karena memang rejim sponsorship yang krisis itu yang sebenarnya menandakan bahwa dukungan terhadap Soeharto itu sedang dievaluasi. Jadi bukan krisisnya, tapi sponsornya sedang mengevaluasi. Kira-kira gue mau lanjut apa kagak nih gitu, atau gue cari yang lain gitu, dan memulai permainan yang baru. Soeharto nggak lihat. Nah itulah jadi sebenarnya tuh mahasiswa yang bergerak juga semi nggak percaya kan sebenarnya Soeharto mau turun. Bisa turun. Bahkan di tanggal 21 aja tuh itu masih diancam Pam Swakarsa loh kita. Wiranto masih bikin Pam Swakarsa. Iya, kan Wiranto sebelumnya bikin Pam Swakarsa kan. Untuk menyaingi demo. Preman-preman. Nah, iya, jadi itu kan cara lama, bayangin coba. Cara purba. Cara ketika mereka ngerebut kekuasaan dari Soeharto, merekrut preman, bikin organisasi, melakukan yang disebut Melvin genosida kayak gitu ya. Lalu pemilu 82 menggunakan Gali begitu kan. Membangun milisi preman. Itu cara yang masih digunakan itu. Di tahun 98 Di tahun 98. Jadi kita sendiri tuh nggak percaya bahwa bisa turun secepat itu. Bisa turun secepat itu. Bahkan kan jargonnya masih 7 kali kan. 7 kali. 7 periode. Iya kan. Masih itu. Jadi kita sendiri, artinya Soehartonya sendiri nggak punya orang di sekeliling dia yang sanggup untuk memperingatkan bahwa udah waktunya turun Pak. Bahkan ketika menteri-menterinya satu-satu beredar itu kan dia tetap tidak masih nego, masih terus bersikuku gitu ya. Dan Yusril harus mencarikan kata yang tepat untuk berhenti. Nggak ada dalam konsep konstitusional itu nggak ada berhenti. Jadi itu bisa dibayangin bahwa nggak ada keinsafan. Sebagai figur turun pun ya sampai sakratul maut kekuasaannya dia nggak punya keinsafan itu. Gitu. Jadi buat gue dia nggak ada keinsafan, dan memang sampai hari ini sebagai sistem nggak insaf gitu. Dia tetap hidup gitu. Dia punya keyakinan bahwa suara saya dari dalam kubur akan jauh lebih kuat dan didengarkan. Iya, Tan Malaka boleh yang ngomong begitu, tapi yang berhasil Pak Harto. Oke, Jal. Ketika lu dan teman-teman tidak berekspektasi bahwa Soeharto bisa jatuh, tiba-tiba blek nih. Gila, orang 32 tahun berkuasa dalam waktu overnight ya, dalam waktu semalam tiba-tiba bisa jatuh. Waktu itu lu dan teman-teman sempat terpikiran apa yang akan kita lakukan setelah Soeharto jatuh? Mungut negara. Nah, oke. Gimana tuh? Itu kan katanya Lenin,
kan waktu pidato Pancasila kan Soekarno ngutip ya, ngutip. Katanya Lenin, kok bisa melakukan revolusi dalam semua? Enggak melakukan revolusi, itu negara udah jatuh di pinggir got, saya tinggal kebut gitu. Nah, jadi waktu itu kita berpikir gimana memungut negara ini, tapi masing-masing kita kemudian terlibat dalam banyak hal. Ya, gue tapi nggak ikut terlibat. Maksudnya masing-masing kita terlibat dalam banyak hal. Iya, ada yang masuk politik. Karena partai-partai mulai bertumbuh kembali, terus rekrutmen, terus melakukan perjuangan di dalam sistem sambil membangun sistem yang baru karena mengikuti term reformasi, artinya kan bukan revolusi ya, bukan membabat habis, tapi bagaimana mengikis sistem bahwa orang yang menjadi pionir dari sistem ini dan pemeliharanya itu sudah dijatuhkan gitu. Tapi kan hanya puncak gunung es ya, di bawahnya itu besar gitu. Orang-orang semuanya mencari cara kan untuk bagaimana mengikis ini. Nah, cara yang paling besar waktu itu adalah ya memperluas arus demokratisasi kan. Nah, caranya bagaimana? Keluar dari politik warisan tahun 70-an kan tentang undang-undang kepartaian itu yang dipersempit gitu dan memberi ruang kebebasan dan artinya kekritisan yang lebih luas begitu. Nah, jadi banyak yang masuk ke sana. Satu, bukan hanya terlibat di dalam partai, kedua juga membuat lembaga-lembaga ya, yang mendukung aspirasi dan pemikiran seputar reformasi, tentang otonomi, tentang demokratisasi, gender, segala macam itu luas sekali gitu ya. Tapi ya gue nggak ikut itu, pilihan gue ya pada yang keyakinan gue bahwa persoalan besar itu nggak bakal bisa kita tangani kalau kita nggak ngerti apa itu Indonesia. Pilihannya adalah lu harus paham dulu Indonesia itu apa di masa lalu dan nilai-nilai apa di masa depan yang memungkinkan seperti di masa lalu para pendiri bangsa itu mengkonstruksi Indonesia dengan nilai-nilai Bang Rizal yang itu. Ini cerita reformasi dulu. Ini tahan ada segmennya nanti soal Indonesia. Ini mendalami soal reformasi dulu. Kan Tumbang, lu dan teman-teman pengen mungut negara nih tadi ini. Tapi kenapa nggak lu lakukan? Kenapa kalian tidak lakukan? Itu bukan persoalan yang mudah karena akhirnya kita terkekang pada keluasan kata reformasi itu sendiri. Kata reformasi itu sendiri kan nggak memungkinkan lu minum dengan cara radikal. Kalau lu minum teh botol itu, kalau caranya lu harus sopan dengan pembuka prop gitu ya, ambil sedotan terus lu minum. Kalau lu mau cari kan lu pecahin, lu kokok gitu kan, nggak bisa. So jadi lu harus mengikuti prosedur yang dibuat dan akhirnya sebagai bagian dari negosiasi. Ya kan? Negosiasi pertama aja pemuda itu udah dihilangkan sifat keradikalannya itu dengan hal pertama yang mereka lakukan membentuk Forum Ciganjur yang kemudian menyerahkan estafet ini kepada orang-orang tua. Ada Gus Dur, ada Megawati, ada Sri Sultan, ada Amin Rais gitu ya. Dan mereka sendiri seperti koboi pulang ke kampus masing-masing. Gitu. Jadi menurut gue hal pertama itu unsur sifat dari daya kritis dan keradikalan itu udah lenyap separuh itu. Nah, sisa-sisanya itu yang kemudian terbukti hanya menjadi pemburu kekuasaan aja. Pemburu rente. Iya, pemburu kekuasaan gitu. Jadi akhirnya mereka menjadi bagian dari kegagalan pertempuran di dalam upaya mencari memperluas arus reformasi itu. Ya. Sehingga bisa menggantikan darah najis dari Orde Baru itu ya, memberikan darah baru dari reformasi. Akhirnya itu nggak kejadian. Jadi nggak bisa mungut negara gitu. Ternyata ya pemuda-pemuda itu menjadi darah kotor di dalam upaya memungut negara. Jadi negaranya akhirnya bukan mereka yang pungut.
Ya. Bukan mereka yang pungut. Yang pungut siapa, Bang? Yang mungut yang jelas bukan pemuda. Yang mungut kita samar-samar lihat wajahnya, tapi hari ini kita bisa lihat dengan nyata siapa mereka. Dulu kita masih samar gitu, tapi sekarang semakin nyata bahwa bukan wajah pemuda yang tahun 98 gue lihat ya. Tapi wajah-wajah yang justru sangat kita benci gitu. Bukan wajah orang ya, tapi wajah sistem yang menjadi bagian secara terbuka maupun tertutup sebagai pendukung Orde Baru. Tapi yang menyedihkan adalah itu sejak dini tuh orang kayak Pram udah bisa ngomong ya, bisa lihat dia bilang oh ada Orde Baru gitu ya. Tapi Orde Baru ini menurut gue Orde Baru jilid 2 ya, istilahnya jilid 2 lah gitu ya. Tapi bukan hanya dia jilid 2, tapi juga kelas 2 pelakunya. Iya, jadi bayangin Orde Baru. Udah ordenya jilid 2. Jilid 2 terus pemainnya mediocre. Mediocre. Nah, jadi kalau kita ingat misalnya Om Ben ketika Soeharto itu meninggal nulis kan di nulis review tentang Exit Soeharto tentang menyimpulkan sebagai mediocre tiran. Lu bayangin jilid 1-nya aja mediocre. Lah ini yang jilid 2 itu di bawah mediocre apaannya gitu ya. Di bawah di keraknya selokan itu apa ya gitu ya. Di kerak comberan tuh. Nah, yang kita hadapi itu tuh problem. Problemnya akhirnya kita merasa berhasil memungut negara, tapi makin kesini makin kita lihat sebenarnya yang memungut negara bukan mereka yang merayakan dulu yang membayangkan pulihnya cita-cita dan imajinasi keindonesiaan, tapi pulihnya Orde Baru. Ya. Dan seluruh tatanannya. Iya. Termasuk sejarahnya. Itu harus dikembalikan. Gitu. Nah, sekarang kita semakin lihat wajahnya itu. Nah, kan gini Jal, seperti ada pattern atau apa ya. Jadi tahun 45 kan begitu. Si Sukarni, Khairul Saleh dan lain-lain, orang-orang revolusioner tiba-tiba nyerahin gitu saja sama generasi tua, sama Soekarno-Hatta. Loncat ke tahun 65-66, demonstrasi menurunkan Soekarno. Demonstran-demonstran ini juga gagal memungut negara. Yang berkuasa tentara dan orang-orang tua. Terjadi lagi di tahun 98 Pak Rizal, di generasi lu. Lu gagal memungut negara. Pemuda-pemuda ini gagal memungut negara nih ketika mereka berhasil menggulingkan ancien rezim, menggunakan rezim lama. Ini sebenarnya apa yang terjadi Pak Rizal? Ya, kita juga harus ingat sebenarnya yang bikin Indonesia ini juga pemuda. Jadi karena itu kan selalu setiap ada masalah tentang Indonesia, orang selalu ingat pemuda. Siapapun yang ngomong gitu akan ngomong tentang pemuda. Jadi itu kayak semacam lingkaran setan begitu. Betul. Yang dalam proses ke-Indonesiaan. Nah itu yang saya pikir gue belajar menarik dari studi tentang Sitor ya sebagai angkatan 45 ketika mereka membuat gelanggang seniman merdeka, mereka sadar betul, insaf betul bahwa problem terbesar di Indonesia itu bukan bagaimana menjadi modern. Ya. Tapi problem terbesar Indonesia itu bagaimana menghadapi dekadensi moral dari warisan dunia kolonial yang panjang dan menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat gitu, dari elitnya sampai yang paling bawah gitu. Jadi mereka itu bisa dengan cepat ngelihat bahwa begitu kita merdeka, kita langsung bisa ngerasain krisis. Jadi perdebatan pertama tentang krisis itu bukan di politik, tapi di dunia sastra di tahun 1950-an itu. Nanti Soekarno baru ngomong tahun 56 tentang ini kita banyak partai, ada demokrasi, tapi persoalan-persoalan di tengah
rakyat jalan sendiri, partainya jalan sendiri kayak gitu. Jadi kayak dua rel yang nggak ketemu. Jadi buat apa ada partai dikuburin aja partai ini tuh. Kubur partai-partai politik. Ya. Jadi Soekarno udah ngomong kayak begitu. Nah, si sastrawan ini sendiri menganggap bahwa mereka itu punya fungsi sebagai bukan hanya sebagai sastrawan tapi juga sebagai intelektual, bagaimana mereka bersiap gitu di zaman istilahnya Schiller gitu ya, zaman besar jangan sampai menghadapi manusia kerdil, itu kan sering diulang-ulang sama Hatta. Jadi mereka menganggap mereka harus bersiap dan menggunakan seluruh karya mereka sebagai medium penanaman nilai melawan dekadensi moral itu. Nah, jadi dan mereka percaya betul Indonesia dibentuk oleh minoritas pemuda yang jumlahnya minoritas dan mereka semua pembaca. Jadi yang bisa memulihkan republik yang rusak dan belum masih muda ini adalah bagaimana memelihara api pemuda minoritas itu sebagai penyuluh nilai-nilai baru itu, melawan dekadensi yang Belandanya bisa pergi, tapi nilainya itu tetap masih ada. Ada. Nah, kemudian mereka melihat bahwa kalau hanya menggunakan karya sastra, tidak menggabungkannya dengan aktivitas politik, itu nggak akan menemukan amplifikasi yang jauh lebih besar begitu. Dan itu yang membuat kemudian ada perdebatan kan antara bagaimana menjaga nilai sastra agar tidak menjadi propaganda tapi medium nilai itu menjadi perdebatan. Tapi kemudian di tahun 50-an sebagian yang menganggap bahwa masuknya mereka ke politik itu bagian dari bagaimana menguji coba ya, melakukan eksperimen apa yang mereka percaya tentang minoritas intelektual ya, itu sebagai produsen nilai baru melawan dekadensi itu sangat besar. Betul, yang masuk ke dalam politik. Tapi kan kita harus ingat bahwa eksperimen itu hanya berlaku 5 tahun, nanti balita ya dia. Terus sudah ketemu peristiwa 65. Iya. Cuma problemnya kita di tahun 98 tidak ada yang itu. Tidak ada proses itu. Maksudnya tidak ada intelektual itu yang melatih dirinya untuk bagaimana menjadikan dirinya sebagai sumber keteladanan nilai gitu ya. Dan produsen nilai gitu. Mayoritas mereka itu kan masuk ke dunia politik dan menjadi bagian dari dunia politik sehingga dia tidak bisa menjadi bagian dari apa yang kita bayangkan hari ini sebagai oposisi yang nggak mungkin ada di dalam sistem yang diwariskan oleh Orde Baru. Jadi semua pengimbang akhirnya terserap dalam statement gagasan tentang masyarakat madani akhirnya kempes. Civil society akhirnya kempes. Nah itu yang gue ngebayangin di masa 45 pada mereka sastrawan itu mereka ada di negara tapi orang kayak Pram bisa jadi dia tidak ada di dalam negara karena dia punya aliran sendiri. Orang kayak Sitor juga sama. Jadi itu yang hari ini nggak ada. Hari ini mungkin gue salah ya tapi gue melihatnya itu nggak ada. Jadi semua direkrut oleh negara, bahkan ormas-ormas yang harusnya menjadi kekuatan utama dari pentakbiran civil society gitu ya, kayak NU, Muhammadiyah, semua yang besar-besar itu semua akhirnya harus hidup menginang pada negara dan negara dalam tanda petik mengiming-imingi sekaligus memaksa gitu, mendorong untuk mereka ada dan menjadi bagian dari state gitu. Akhirnya yang kita takutkan dari Soeharto sebagai negara menjadi lebih kuat daripada sipil gitu ya, mengambil alih, menyedot semua kekuatan sipil itu terjadi lagi. Pulih gitu. Nah, itu jadi nggak bisa ngomongin demokrasi di situ karena nggak akan pernah ada dialog. Nggak pernah ada, dan kalau nggak ada dialog nggak mungkin ada daya kritis itu. Dan daya kritis itu yang bikin Indonesia kan awal. Jadi nggak balik lagi Jal. Itu tadi
jawaban lu sangat menjelaskan. Tapi balik lagi, kenapa pemuda-pemuda ini tidak, kan sudah terjadi berulang kali, kenapa mereka tidak begitu saja memungut kekuasaan itu, Rizal? Pertanyaan generasi gue itu sekarang begitu. Ya mungkin juga menurut gue itu bagian dari mitos pemuda itu sendiri. Oke, gimana itu? Jadi dibentuk oleh mitosnya sendiri yang besar di masa lalu bahwa mereka tuh energi sakral gitu. Kan kita pernah dengar kan gitu. Kayak Cak Nur kan, Cak Nur gak mau tuh tangannya kotor gitu, ya kan? Tapi ada orang yang jangankan tangan kotor, kalau perlu gue nyebur ke got itu, ke selokan itu. Nah, jadi ada yang bilang, ya ini selalu ada pembahasan bahwa mereka ngerasa itu kepuasan itu sangat kotor. Jadi itu bukan tempat untuk mereka. Juga ada takut tuduhan ya, bahwa tuduhan mereka itu ada pamrihnya gitu. Nah, kata pamrih ini kan dalam sejarah kita itu panjang ya, maksudnya ceritanya. Tapi kita bisa simpulkan sebagai sesuatu yang sangat negatif gitu, bahwa berjuang bukan dengan ketulusan gitu ya, dengan kebersihan jiwa, tapi ngarepin pamrih. Jadi menurut gue ada nggak bisa keluar dari kekangan kultural gitu. Tapi juga maksud gue ini juga konyol sih ya, maksudnya alasan yang juga mungkin juga analisis yang konyol ya. Tapi gue berpikir juga waktu itu mungkin teman-teman itu percaya kepada kata reformasi itu kata yang paling tepat bukan untuk mereka. Dan karena itu pilihan mereka kepada orang-orang tua yang sudah dalam periode panjang itu bisa bernegosiasi dengan kekuatan lama. Mengenal sampai bulu-bulunya kekuatan lama gitu ya. Kalau mereka mau jilat, mereka tahu bulu yang paling enak itu ada di mana, mereka tahu gitu ya. Nah, ya jadi sekali lagi itu berpulang pada rumusan reformasi yang disetujui. Akhirnya kita nggak bisa berbuat. Misalnya pernah ada kampanye untuk gunting politisi busuk, gunting potong satu generasi. Itu tidak jalan. Jadi kata-kata yang sifatnya non kompromis itu nggak punya gema yang kuat di tahun 98. Iya. Ya contohnya Soeharto, dia nggak diadili sama sekali. Mayoritas bagian dari sistem itu tidak masuk pengadilan, tapi dikompromikan. Akhirnya bertukar. Yang jadi bukan leader, akhirnya dealer, istilahnya Rocky kan. Bener itu. Jadi kita akhirnya pemuda yang masuk jadi dealer, bukan jadi leader. Ya, itu problemnya karena memang kata yang dipilihnya itu apa ya? Istilahnya orang PKS membuat tersigoh gitu ya. Kalau istilahnya terhegemoni gitu ya, dengan kata reformasi itu ya kayak arena yang disediakan batasnya jelas gitu. Jadi pikiran-pikiran, ya gue sempat nerbitin Tan Malaka ya, kalau nggak salah 6 sampai 5 atau 6 buku tentang Tan Malaka. Sebenarnya gue cuma mau ngomong satu, 100% non kompromi gitu. Ini saatnya merdeka tidak 100%. berkompromi. Iya 100% gitu. Tapi nggak populer itu. Ya orang seneng Tan Malaka kaosnya di mana-mana, tapi pikirannya itu nggak tentang non kompromi itu 100% tidak menerima. Itu nggak populer. Tan Malaka populer, kayak Che Guevara populer dipakai Madonna, tapi pikirannya nggak dikenal. Semua orang berkompromi. Jadi lo bisa cek buku-buku awal Kobam itu tuh Tan Malaka semua sebenarnya tujuannya itu mau ngomong ini masanya tidak berkompromi. Tapi semuanya berkompromi itu. Ya itu, jadi nggak bisa pungut negara kalau berkompromi, ya kita berbagilah. Iya. Berbagilah. Ya akhirnya mereka berbagi. Akhirnya ya begini. Leader itu kan prinsip kita nggak bisa kompromikan. Ya, akhirnya semua yang prinsip pun oleh dealer bisa dikompromikan. Yang jadi sekarang akhirnya kekuasaan dealer kan. Ya. Jadi partai itu tuh basis ideologi. Akhirnya nggak punya disiplin partai, karena akhirnya semua bisa dinegosiasikan.
ada bayangan tentang pemuda-pemuda yang menjadi leader di awal abad 20 yang memulihkan begitu, menjadi supplier dan memasok nilai, nggak ada. Pemasok rekening gendut ya ada. Nih misalnya gini Jal, kalau kita lihat di Revolusi Prancis ya, kan ada Maximilien Robespierre, ya, orang yang misalnya ya, orang yang sangat idealis lah. Jadi dia pengen semua bagian dari ancien regime itu dibersihkan, tapi dengan cara yang paling ekstrim, dipenggal. Ya. Sangat idealis, sangat memegang teguh revolutionary virtue, kebajikan revolusioner. Tapi kan korbannya juga berjatuhan ya. Kemudian menyebabkan sekian ribu orang meninggal. Gitu. Dia bikin pemerintahan teror, membersihkan semua anasir. Nah, ini yang menurut gue tidak terjadi di Indonesia. Tidak ada. Gue pikir sebenarnya bisa belajar dari Robespierre ya. Maksud gue dengan list politisi busuknya itu ya. Seluruh aparatus dari ancien rezim itu harus digulung begitu ya. Dibersihkan. Kalau lo nggak bersihkan percuma. Percuma. Gue pikir waktu KPK didirikan itu Robespierre itu sedang bersuara. Suara Robespierre itu kenceng gitu. Oke. Jadi kita nggak mungkin suruh orang bikin pisau penggal yang sangat tajam dan bawa ke lapangan Banteng, bawa ke Monas gitu ya. Nggak mungkin gitu. Tapi kita bikin KPK dan penguatan, teriakan supremasi hukum gitu ya. Penguatan kembali hukum gitu, supremasi hukum, pentakbiran supremasi hukum. Itu sebenarnya gue sedang berpikir waktu itu, Ini dia Robespierre bersuara. Gitu. Ada KPK, ada pengadilan dan kepolisian yang disiapkan untuk mendukung. Oke, gue nggak akan gue punya daftar, tapi gue nggak akan panggil lu dan potong lu di depan umum. Tapi gue akan adili dan miskinkan lu. Itu lo bayangkan. Gilotingnya dengan cara itu. Ya karena kita belajar dari, ya udah nggak mungkin melakukan seperti yang dilakukan Robespierre gitu. Nah tapi ketika KPK itu berdiri, gue berpikir itu, Robespierre hidup lagi yang jeleknya sama kayak gue. Gitu. Akhirnya ketemu gitu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Dalam waktu yang singkat gitu, energi dari Robespierre suaranya itu lenyap, kan? Pupus udah digantikan oleh suara kompromi. Oke. Oleh suara bagaimana KPK itu akhirnya pelan-pelan kempes di jalan gitu. Sampai sekarang. Iya. Pengadilan, kepolisian gitu. Semuanya habis dikempesin. Jadi bukan tidak ada suara Robespierre menurut gue. Ada. Jangan jelas. Jadi KPK itu adalah manifestasi dari suara Robespierre tentang kampanye gunting politisi busuk, potong satu generasi. Itu cara paling waras menurut gue ketika KPK itu dibuat. Ya tapi sayangnya ya kemudian kita bisa lihat umurnya pendek gitu. Jadi kayak musim panas Indian gitu loh ya istilahnya ya. Jadi hangat sejenak, setelah itu dingin yang panjang gitu. Oke. Menarik banget nih. Gue baru dengar KPK adalah suara Robespierre di Indonesia abad ke-21. Mantap. Terus gini Jal, ini kan sudah 27 tahun ya. Sekarang reformasi kan sudah 27 tahun ya. Lu sudah mengungkapkan tadi kegelisahan lu, pikiran-pikiran lu tentang reformasi. Nah, lu ngelihat setelah 27 tahun ini reformasi ada di titik mana? Ada di titik nadir. Serendah sumber kering ya. Kan kita bayangin akan setinggi Gunung Jayawijaya lah gitu ya. Setinggi Menara Babel. Iya, seperti Monas gitu, tinggi gitu ya. Tapi ya menyedihkannya ya tapi kadang sejarah itu seperti itu ya. Iya. Yang kita bayangkan keluar dari apa yang kita harapkan. Tapi bukan berarti semuanya hilang ya, semuanya pupus gitu. Kita masih punya hope.
ya kita nggak boleh kehabisan harapan. Menurut gue itu optimisme adalah etika. Ya, dan dalam sejarah kan kita selalu melihat bahwa kita kalah tapi nggak menyerah gitu. Ya. Orang kayak Hatta, Syahrir bisa dibuang tahun 30-an gitu, mengalami politik eksorbitan Rechten, Soekarno juga dibuang, dunia pergerakan itu habis. Tapi kan muncul orang kayak Tamrin di dalam Foxcrat, orang menggunakan cara-cara yang memang legal dan bergerak di dalam sistem yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Lalu juga muncul orang kayak Dewantoro, Siswardi berubah nama, menggunakan sekolah sebagai ruang untuk, ya kalau kita gagal hari ini, kita harus menyiapkan generasi berikutnya untuk hajar mereka. Nah, itu kan muncul taman siswa, muncul INS, kayu tanam gitu. Jadi kita selalu melihat upaya-upaya ya untuk yang selalu ada untuk keluar dari masalah-masalah yang membuat pergerakan itu tidak bisa bergerak. Selalu ada ruang alternatif untuk sekali lagi menyiapkan langkah yang lebih proper agar pergerakan berhasil. Gitu. Di antaranya dengan ini ya, yang nerbitin buku. Ya itu akhirnya kita bisa melihat ada teman-teman yang bikin kayak Wasdog, Gerakan Indonesia Baru, ada Social Movement Institute, ada teman-teman ada kayak Margin Kiri, jadi di penerbitan ada Kobam. Dan kita bisa deretin banyak sekali, maksud gue aktivisme yang buat kita harus meragukan kalau dibilang kita itu nggak punya harapan, kita gagal gitu. Menurut gue dia arusnya itu tetap ada. Mungkin mengecil, tapi kita nggak tahu besok-besok dia menjadi sungai besar. Kita nggak pernah tahu gitu. Ada peristiwa sejarah apa yang bisa memungkinkan itu menjadi arus yang besar, seperti setelah tokoh-tokoh itu ditangkap dan Tamrin dibunuh gitu ya. Soekarno, Hatta, Syahrir itu dibuang, ditangkap. Kemudian sebelum Jepang datang, Tamrin dibunuh. Mas Jepang mereka kembali, mereka mencari cara untuk bahwa sel-sel mereka tuh tetap hidup dan mereka kemudian ketemu dan mencari cara dan menemukan cara, bukan bekerja sama tapi memanfaatkan kekuasaan Jepang. Dan menurut gue mereka bisa produksi state yang mereka bayangkan dalam waktu yang sangat singkat. Mereka udah menemukan identitas keindonesiaan dalam waktu yang singkat di awal abad 20, kemudian mereka menyusun ideologi yang tepat untuk kalau kita bayangin nation itu kayak apa di tahun 30-an gitu ya. Lalu mereka menemukan sekarang kesempatan kita bikin state-nya untuk taruh identitas kita, untuk taruh ideologi kita. Itu nggak sampai setengah abad gitu. Mereka bisa rumuskan. Jadi kalau kita mau nengok ulang sejarah nasional Indonesia yang tidak ofisial, itu kita akan bisa belajar dari sejarah bahwa nggak mudah patah. Dan dengan cepat itu akan beregenerasi gitu sebagai sel. Ya sekali lagi dia bukan jumlah yang besar, tapi seluruh perubahan di dunia itu dilakukan oleh minoritas yang kreatif. Creative minority. Sempat menggelisahkan ya dan mempertanyakan tentang Indonesia. Kobam didirikan, lu dirikan dulu dengan semangat ingin mengetahui apa itu Indonesia. Bagaimana kita pulang ke rumah sejarah untuk memahami apa itu Indonesia. Sesuai nama program ini coy. Ya kan? Bagaimana Jal? Lu eksplorasi Jal. Apa Indonesia di mata lu tuh apa Jal? Daya kritis. Akar Indonesia itu daya kritis. Dia muncul di awal abad 20 itu dari situasi yang memberi ruang untuk daya kritis itu membangun reaktor. Indonesia itu daya kritis. Kalau daya kritis, karena itu kan identik sama pemuda. Jadi ya banyak yang muda tapi nggak punya daya kritis gitu. Ya itu bukan pemuda gitu. Dan tentu bukan Indonesia. Jadi kalau lo mau ngomongin tentang
Rise on the Tree Indonesia, alasan keberadaan Indonesia, itu daya kritis terhadap semua nilai kolonial. Jadi kalau lu mau ngomongin daya kritis itu apa? Ya nasionalisme. Nasionalisme itu apa? Antitesis dari kolonialisme. Buahnya apa? Kemerdekaan. Tempat mewujudkan nilai harapan keindonesiaan, daya kritis terhadap nilai kolonial. Jadi selama ada nilai-nilai kolonial, lu lihat berarti masih ada bukan tugas Indonesia. Negara. Indonesia masih ada hamanya kayak gitu. Nah, jadi buat gue Indonesia tanpa daya kritis ya nggak punya masa depan. Seperti Iron Man tanpa reaktor nuklirnya. Ya itu tinggal benda aja. Iya. Nggak ada daya cuma jualan saham doang. Iya, jadi nggak ada dayanya. Jadi buat gue kalau kita ngebayangin proses kita menjadi Indonesia, itu adalah proses bagaimana daya kritis menghadapi seluruh tantangan nilai kolonial dan warisannya. Bahwa generasi pertama kayak Cokro, kayak Cipto, kayak Tirto, kayak Hatta, kayak Soekarno itu berhasil bikin Indonesia. Tapi waktu menjalankan Indonesia mereka terbata-bata. Ya buat gue yang jelas kita udah dibuatin Indonesia dan seluruh perangkat nilainya yang ada di dalam satu kapsul yang namanya daya kritis itu. Ya. Yang kalau lu mau terus bisa ada Indonesia, ya daya kritis itu terus harus ada. Nah itu kan perdebatan daya kritis itu yang kita bisa lihat pasca kemerdekaan. Antar mereka. Antar Syahrir dengan Soekarno, antar Syahrir dengan Yamin, antar Soekarno dengan Hatta. Safrudin dengan Soekarno, antar Hatta dengan Nasution, antar itu semua pertempuran daya kritis itu. Bagaimana mewakili suara kritis, ya tentara, ya petani, ya santri, ya buruh, ya santri, itu semuanya pertempuran daya kritis. Artinya daya kritis itu harus diberi ruang. Ketika itu dihabisi menjadi demokrasi tapi kayak kuburan setelah 65, padam kan Indonesia? Padam. Ya. Karena seluruh daya kritis itu hilang, artinya reaktornya mati. Kryptonitnya mati. Iya. Dan setelah itu kan setiap daya kritis itu musuh buat Soeharto. Kita harus ingat Orde Baru itu bukan hanya dimulai dengan genosida orang-orang yang dicap sebagai kiri ya. Tapi juga bagaimana membunuh daya kritis itu. Kalau kita baca buku Bu Saya Siraisi, The Young Hero, itu judulnya The Young Hero ya. Pahlawan-pahlawan belia. Pahlawan-pahlawan belia muda ya. Karena mereka kan mulai dari umuran belasan ya, Semaun, Hatta, Soekarno itu umur belasan gitu. Ya, Saya Siraisi mau ngomong bahwa tidak ada lagi tuh pahlawan-pahlawan belia itu yang menghidupi reaktor Indonesia itu. Mereka dibunuh sejak mereka masuk yang namanya institusi pendidikan. Kurikulumnya diubah semua total, kan kata saya Siraisi, agar tidak memproduksi daya kritis lagi. Terus katanya pemuda itu dihilangkan pelan-pelan, sehingga kata pemuda rakyat, yang perempuan, yang Gerwani juga dihabisi gitu, diganti mahasiswa eksklusif sekali. Itu kelas yang kecil mahasiswa itu udah, jadi menghilangkan satu komponen yang sangat besar tentang pemuda itu. Jadi kita bisa bayangin hama terbesar Indonesia, dan karena itu bisa sukses, itu adalah hama yang bisa membunuh daya kritis itu, mengekang daya kritis itu, dan sebagai gantinya ditaruh pembodohan nasional. Iya, hasilnya itu. Benar. Yang kita nikmati, kita bisa bayangkan gimana Pak Harto bisa dimajuin jadi pahlawan kalau bukan hasil dari pembodohan nasional ini. Pembunuhan daya kritis itu yang buahnya adalah pembodohan nasional. Iya kan? Cuma itu jawabannya adalah. Nggak bisa kita nafikan bahwa sistem itu sukses membunuh Indonesia. Karena apa? Karena dia berhasil menghilangkan daya kritis itu
sehingga orang nggak bisa mikir. Orang nggak punya daya kritis, orang ingatannya tumpul, pendek gitu ya, beku gitu ya. Dan lebih ngerinya lagi gitu, di antara di luar dari masyarakat, di dalam tingkatan elit itu menjadi cupet. Pusat orientasi politik mereka tuh hanya satu. Sementara dunia membesar, abad digital datang, tapi orientasi berpolitik mereka satu. Soeharto, Orba, Soeharto, Orba. Hanya satu itu aja. Nggak ada yang lain. Jadi gue belajar sejarah itu ya kayak involusi gitu ya. Kita maju tapi nggak berkualitas karena kita nggak punya referensi. Referensi berpolitik kita, berbudaya kita ya cuma satu. Berbudaya. Kalau mau anak nakal masukin barak militer gitu kan. Iya jadi itu bukan simpel. Ngeri kan, pemiskinan apa ya? Pemiskinan orientasi karena daya kritis itu tidak ada. Yang ada tinggal hanya pembodohan. Anak nakal dikirim ke barak militer kayak gitu. Itu tuh gimana cara ya, menjelaskannya itu? Pembodohan nasional itu hasilnya. Ya jadi memang Trump tuh pernah bilang kan, dia mengutip cerita Kaisar Cina 3000 tahun yang lalu, yang waktu di peraduan sama permaisurinya, dia nanya, gimana ya cara agar kekuasaan kita bergenerasi tetap berlanjut, katanya. Kita dikenang sebagai pemerintah yang hebat walaupun kita buruk gitu. Kita tidak memberikan kesejahteraan. Oh, kamu jangan tanya saya nggak ngerti gitu. Besoknya dia kumpulin para cerdik pandai dan dimajukan pertanyaan yang sama. Jawabannya bikin rakyat bodoh. Ya sejak itu kertas diminimalisir. Sailun udah menemukan kertas tapi kertas diminimalisir, hanya beredar di antara elit. Jadi proses pembodohan itu dimulai dari menjauhkan mereka dari teks, dari bacaan, dari aktivitas menulis gitu, dan lebih banyak pada aktivitas otot daripada otak gitu. Ya mungkin itu juga yang bisa menjelaskan ya maksud gue kenapa dalam pembukaan undang-undang itu kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu jadi penting. Pertama. Dan kalau kita ingat kolonialisme itu selalu menggunakan stigmatisasi orang kita bodoh. Pribumi bodoh. Iya kan. Dan memang hasil dari kolonialisme itu banyak perdebatan, tapi kalau disimpulkannya cuma satu, pembodohan nasional kan. Jadi istilah GERD itu kita mengalami warisan sejarah yang berlapis-lapis itu. Ya, ada lapisan pembodohan pertama, lapisan pembodohan kedua begitu. Itu yang menjadi beban. Beban dari dekolonisasi gitu ya. Tapi juga di masa dekolonisasi itu juga mewarisi beban pembodohan yang baru. Jadi berlapis-lapis beban. Itu yang membuat kita susah yang ngomong, gimana cara yang ngomong kita selangkah lebih maju setelah tahun 98. Itu rumit ya, maksudnya sangat susah ditemukan. Mungkin lebih gampang nyari kuntilanak daripada menemukan jawaban itu. JJ Rizal, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian dialog saya dengan sejarawan JJ Rizal yang sangat membuat saya kaget sebenarnya karena ada banyak sekali hal-hal baru di luar obrolan-obrolan saya dengan JJ Rizal yang sudah berlangsung dari tahun 2004. Ada banyak hal baru dan menandakan JJ Rizal di umur yang sudah kepala 5 ini menjadi semakin wise. Ada beberapa aspek yang saya rasakan berbeda ketika Rizal membicarakan hal yang sama di umur 30-an. Ya. Sekarang di kepala 5 beliau menjadi lebih wise dan lebih jernih dalam memandang peristiwa dan semua gejala politik di Indonesia. Demikian para pemirsa Indo Online, terima kasih. Sampai jumpa di program Menjadi Indonesia berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.